matematika Unpad. Oh, matematik. Oke. Terus diterusin nggak, Ip, itu? Nggak ya? Diterusin Sampai selesai? sampai beres. Beres. Jadi double. Aib teh double sakolana teh. Edan, hebat. Teritori manajemen. Jadi basisnya wilayah. Iya. Kalau sekarang yang berkaitan dengan digital. Kalau digital kan centralized, gitu. Iya. Gue bisa mana aja. Basisnya wilayah, kalau drummernya siapa? Gitarisnya siapa ya? Nah, Ip, terus kan lu kan adalah nggak terlalu banyak sekali lagi kan ya dari kelas lu yang istilahnya gabung nongkrong bareng sama yang anak-anak dari kelompok dari apa namanya kelas lain gitu. Jadi kan sok aya ini. Kenapa tuh, Ip? Kenapa lu juga ininya main juga gitu sama kita kalau nggak terlalu banyak lo anak kelas I. Ya nggak? Siapa aja tuh selain dari lu? Enggak kan? Yang suka nongkrong bareng anak kelas I. Hah? Maksudnya kan mereka punya interest masing-masing. Ada yang seneng grup angklung, ada yang seneng belajar. Maksudnya belajar atau pertemanannya ini gitu. Dan kalau gue ngelihat di SMA itu kan anak-anak yang di nongkrongan kayak begitu kan relatif dekat dengan ngerokok gitu ya. Gue juga basically kenal rokok juga di BC juga, meskipun ya dulu SMP atau ini pernah lah pegang-pegang gitu ya. Tapi waktu itu gue ingat didatengin sama SPGLE gitu ya. Wah, gue udah besar nih gitu. Terus ditawarin dong gitu, berarti ada pride gitu. Terus apalagi ketemu kanan kirinya juga pada ngerokok. Nah, mungkin dari kelas yang I itu orang-orang yang gitunya juga bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, dari situ kayaknya. So, kalau misalkan kita nggak nongkrong di BC, apa yang ini nggak mungkin kan ada nggak nyamannya juga gitu. Iya. Oh, karena pasif, rokok pasif. Rokok pasif. Ebin juga nggak ngerokok padahal. Cuman yang mempersatukan kan. Nah, yang mempersatukan kan akhirnya apa, musik gitu ya. Iya. Yang akhirnya semuanya blended. Terus ya ini main bola gitu. Dulu bahkan gara-gara yang nonton PLN itu kita tuh pernah kok sama anak 98 gitu ya naik gunung. Jadi sekitar 15-an orang kita ke Tangkuban Perahu. Yang udah lulus atau masih kuliah SMA gini? Jadi kita posisi kelas 3 karena gue ingat anak 98-nya udah lulus. Kayak si Icang Berhoff ya pakai baju ada biologi gitu macam. Jadi kitanya itu yang berangkat itu Pak. Terus si Herkis, si Iman ya, si Jay, terus si Jay gitu. Terus berapa lah Saron gue lupa deh ini ya. Gue ikut nggak ya. Pokoknya yang lain itu berangkat. Hah? Kemana? Ke Tangkuban Perahu. Jadi gue ingat karena gini, yang lain itu berangkatnya tuh sekitaran sore atau maghrib ya. Jadi setelah siangnya main bola, ya nongkrong gitu. Naik yuk gitu naik. Mereka tuh pergi maghrib. Cuman gue karena dulu itu seneng nonton di X-File. Jadi pengen nonton dulu. Mainnya jam 10. Jam 10 sampai jam 11. Jam 11 berangkatlah gue sendiri. Gitu. Tapi karena sendiri, dia dulu kan memang sering juga kita nyusul, ketemu lewat hutan Jayagiri dan akhirnya ketemu juga dengan mereka di Tangkuban Perahunya. Jadi ya masih ada sih fotonya. Itu ngapain di camping gitu aja atau? Iya. Ada kegiatan? Enggak. Kan kalau misalkan jam 11, gua nyampe sekitaran jam 3. Jam 3 itu di Tangkuban Perahu ya gue istirahat, terus sholat segala macam. Udah terang, barulah ketemu. Nah mereka mungkin gue perkirakan juga melakukan hal yang sama. Ya istirahat, camping, kalau berangkatnya jam 6 mungkin ada campingnya dulu. Tapi kita waktu itu nggak ada niat untuk menetap stay lama gitu. Karena tujuannya itu ya naik, nyampe ke Tangkuban Perahu, terus nanti setelah itu turun. Dan akhirnya si Satya ikut. Trisatya. Ya untungnya dia kita ketemu juga sih. Maksudnya orang ya. Ya mana aja karek 11. Iya niat banget ya.
Enggak, dulu tadi yang gua cerita itu waktu kelas 1 itu gua suka main ke SMP itu memang aktivitas rutin. Nah, ini ke gunung, ke Tangkuban Perahu lewat hutan Jaya Diri. Itu yang ngajarin itu si Pak Eka, Kang Eka. Eka Harjanto. Harjanto. Oh, Kan dia memang suka, dia kan pramuka, dulu. benar ya. Pramuka ya. Aktif pramuka ya. Jadi kalau sekolah gua telat itu dia tuh lebih teriaknya lebih kenceng. Karena tahu yang ini kan turunan anak buah gitu. Diteriakin. Gitu. Itu episode X-Files naon nih, masih inget nggak ya? Episode X-Files yang mana? Yang mana inget nggak? Episode X-Files. Episode apa? X-Files. X-Files, aduh enggak. Soalnya gue nonton terus. Itu tentang alien lah segala macem. Ketukar-tukar lah mau episode yang lama belum lupa. David Duchovny dan Gillian Anderson. Aduh. Dan mereka akhirnya berpasangan. Beranakan alien. Oh, oke. Asik juga ya. Oh, jadi rame. Nah, terus lu waktu SMA ya, itu ada ikut juga nggak ekskul atau apa gitu-gitu? Waktu di SMA? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi karena mungkin salah satunya ya itu tadi ya, gue lebih di luar gitu ya. Bukan terus SMP. Kelas 2 aja sudah mulai merasa telat. Tapi untungnya kan waktu itu salah satu event di Bazar itu ada lomba kabaret ya kalau nggak salah ya. Nah, kita itu dilombain kan waktu itu. Nah, gua ikut di situ. Jadi yang dilatih sama si Entil, Gani gitu, Oon, inget nggak tuh orang-orang jadi kabaret yang memang kabaret angkatan kolotnanya. Angkatan kolotna. Nah, ya disitulah gue juga belajar buat jadi entertainer lah ya. Gue disuruh jadi cewek kan, jadi ratu, belajar jalan lekak lingkup, ngomong kayak gimana gitu sama mereka itu. Oh gitu, baru tahu gue. Jadi kalau kita tuh ngumpul latihan itu di rumahnya Anggi. Jadi semua supporter, cewek-cewek, cowok-cowok itu pada ke sana. Di mana rumahnya siapa? Anggi ya? Anggi kelas apa sih? Dulu kelas kita. Maksudnya kelas I. Iya kelas I ya si Anggi itu ya? Kan Anggi rumahnya daerah mana sih? Lupa ya. Tapi pada kumpul di sana gitu. Iya, latihan di sana. Enggak, tapi kalau kabaret itu gimana bisa dilatihnya? Apakah jadi masing-masing kelas yang berkompetisi dia akan dilatih oleh para senior kabaret atau ketika pas kompetisinya? Pas itu. Jadi waktu itu kan kompetisinya gue masing-masing kelas itu latihan. Kan mana sama mungkin. Nah, ada latihan kayak gitu juga nggak? Tapi orang tengilu soalnya kabaret, lomba kabaret tengilu. Enggak sih. Pesertanya ya apa mungkin kelas ini ikutan apa, lomba-lombanya banyak gitu nggak ngerti deh. Tapi pada saat itu kita tampil di panggung hasil latihan selama ini. Dan entah kenapa mungkin karena waktu itu kan si Dik juga orang kabaret kan, gitu. Dia bisa kabaret ya. Mungkin gitu, atau mungkin biasalah senior kan ada yang ngecengin anak-anak ceweknya gitu. Jadi yaudah yuk diajakin meren-meren ya. Salah gitu. Nah, mungkin kayak begitu kali. Jadi mereka itu ngelatih kita. Nah, kelas yang lain gua nggak tahu kayak gimana dilatihnya. Mungkin ada ya. Menarik juga mungkin karena kelas I ya, jadi mungkin banyak juga yang tertarik ngelatih ya, mungkin ya. Dari Emang kenapa kelas I? Ya maksudnya banyak talenta kabaret. Oke. Terus juara deh, maksudnya pertandingannya kayak gimana? Udah lupa bagian itu. Tapi manggung pas Bazar berarti kan? Manggung. Kan soalnya ya gue inget gitu, karena gue jadi cewek, jadi ratu, jadi tuh lewat di atas panggung pakai baju rambut kuning gitu.
Naon teh mana baheula pas maneh eta? Jadi kerajaan apa begitulah. Oh gitu ya. Saya inget sih orang. Hah? Ingat nggak, Lam? Si Ayub jadi cewek. Saya inget. Oke, berarti ini pas Kan kalau belajar kita tuh ingat nggak? Kalau pagi-pagi subuh kita itu kan suka yang ngejaga stand itu suka nyanyi-nyanyi slang gitu loh. Kita yang selalu manis itu jam 5.10 tuh sampai jam 6 kan kita ngegitar-gitar kan buat sebelum belajar dimulai atau setelah belajar selesai kita masih nongkrong di situ kan. Sebelum sih karena dekor nggak jadi bukanya kan baru agak siang kan jam 10 atau 11. Iya benar. Tapi dekor udah ada selesai. Kelas 2 kelas 3 sih Pak. Nah, itu pasti kan antara kelas 2 kelas 3. Kan iya. urutannya tuh biasanya empaks dulu, ya ingat nggak? Empaks dulu kan, terus baru bajar. Bajarnya itu kita udah mulai yang bikin aneh-aneh itu Cihamplas gitu. Wah lah, kita udah bikin 3 dimensi segala macam gitu. Nah, itu kan kita cuma punya 2 kesempatan. Kelas 1-nya kita masih follower. Oke. Gitu. Jadi rame oge nya, lumayan oge nya jadina. Nge-freeze. Sorry, jadina ayeuna lumayan oge nya, rame oge gitu ieu na. Iya. Alhamdulillah lah. Oh, gitu. Jadi memang Aib banyak ini ya kalau misalnya main dengan organik. Jadi main di WC, jadi banyak teman-temannya gitu. Karena kan banyak yang lain kan banyak beredar. Mungkin ikut eskul atau budak OSIS atau naon gitu-gitu kan. Gitu. Jadi ini dulu dan sampai kayaknya nongkrong abis kelas 3-nya masih lama dan sampai sesudahnya juga masih cukup rutin ya. Masih cukup rutin, kita masih suka ke sana kan. Ke BC di BC ya. Ya kayaknya Aib salah satu yang cukup konsisten juga ya sesudah lulus masih sering main gitu. Karena dulu kan kuliah gue waktu dulu di Jatinangor yang tahun pertama. Kalau nongkrong di sana agak nggak lama ya segala macem gitu. Meskipun jadi balik ke situ. Tahun pertama masuk kemana dulu emang? Tahun pertama? Tahun matematika Unpad. Oh matematik. Oke. Terus diterusin nggak itu? Nggak ya? Diterusin. Sampai selesai? Sampai beres. Beres. Jadi double. Ayo kita double sekolah nanti. Edan, hebat ya. Karena yang tahun kedua kan kita bareng ya di DU ya, Batu Ukur. Nah, pas mau ngelepas asal lebar gitu di sana juga kan udah temen mainin gitu. Suka ulin untuk kafe zaman zaman eta lah gitu ya. Luar biasa budak matematika di Jatinangor ulin oge ya kayak simpang 5 ya. Jadi kita teh malas gitu ditinggalin, ya udahlah dijalanin aja. Toh orang tua juga dukung mau kita double. Dan SPP yang juga masih murah. Angkatan kita 99 di matematika selain Aib ada lagi nggak? Ada, Desi, teman sekelas gua. Oh. Oke. Cuma berdua berarti ya? Ipan bertiga. Banyak juga ya. MIPA ya berarti ya masuknya ya. IPA. Oke. Nah sekarang ini kan udah kenapa? Orang penasaran Min. Kalau waktu ngelamar pekerjaan karena gelarnya ada 2 dipakai dua-duanya atau dipilih salah satu aja? Nah waktu itu karena jadi kalau kan pertama gue lulus dulu yang matematik. Nah kebetulan ada tawaran waktu itu di Astra. Nah karena manajemennya belum lulus, yang dibawa adalah matematik. Nah terus karena yang sudah ada sertifikat ijazahnya. Terus setelah itu ke tempat kerja yang sekarang pindah. Setelah itu manajemennya kan udah lulus tuh. Dari itulah gue harus milih salah satu. Nah, slot yang paling memungkinkan itu adalah yang bisa umum kemana-mana adalah yang manajemen. Nah itu. Jadi yang dipakai yang manajemen ya? Iya. Itu dua nana kan jadi lebih strong gitu. Saya orang manajemen ya orang juara gitu. Udah bisanya dua nana. Ya kebetulan aja bisa. Kalau ngatur waktunya kadang yang suka jadi challenge dia jadi pas pisan jamnya. Kadang juga ada ujian kan
Jadi dulu itu strategi gue kan bukan mana yang passion, tapi mana yang tidak bentrok dan bisa bikin gue lulus cepat. Karena jadi di situ mungkin ada yang nggak cocok juga, ya udahlah, tapi mau gimana lagi. Yang penting SKS sudah terpenuhi. Gitu. Tapi akhirnya bisa ngebawa juga. Ya kalau nyontek-nyontek mah lumrah lah ya. Nitip-nitip tugas gitu mah lumrah lah ya. Nggak, soalnya ini mungkin nggak akan terjadi lagi di masa sekarang ya, ada satu orang punya kuliah di Unpad sama gitu, misalnya di jurusan yang berbeda tuh kayaknya nggak ada lagi deh. Cuma yang terjadi di zaman-zaman kita aja, ya nggak sih? Kayaknya gitu ya, karena waktu itu kan juga teknologi belum banyak digunakan, sehingga nama itu masih memungkinkan. Jadi gua tuh sekarang dulu itu pakai nama kan Tubagus ya, yang matematika itu lengkap, Tubagus Arif Fahmi. Kalau yang manajemen kalau nggak salah itu disingkat TB Arif Fahmi. Jadi kalau diurut kan yang satu TB, yang satu Tubagus nggak akan ada. Beda ya. Tempat yang itu gitu. Nah, teknologi itu belum memungkinkan juga. Dan kalau tidak salah di peraturannya pun juga di tahun kedua gua double itu baru muncul bahwa tidak boleh double. Gitu. Itu saya keinget gua gitu. Tapi tentu gua nggak mau mencari tahu lebih detail sih. Cukup itu untuk tahu aja. Iya. Karena gue tapi ada beberapa yang gue tahu double ya, Unpad juga, angkatannya 99 cewek tuh. Ya. Lupa gue siapa ya, ada anak pertanian terus kayak gitu, manajemen juga. Gitu. Maya. Iya, Maya. Double juga ya. Double juga. Maksudnya double satu kuliah ya. Satu universitas. Satu kampus. Satu kampus. Ya, yang double sama yang lain ada juga. Double sama ITB. Ada gitu juga ya. ITB Unpad misalnya gitu. Benar. Yeah. One minute sebentar ya. Boleh. Iya, sok. Nah, mungkin kita lanjut juga ya. Ini mungkin udah beberapa yang ini ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pamungkas. Terutama sekarang nih, Ip. Yang lebih ke sekarang. Pertama adalah Aib ini kayaknya senang sekolah atau gimana nih, Ip ya? Karena kan sekolahnya double. Terus sekarang masih sekolah juga Aib ini. Lanjut terus gitu. Boleh cerita nggak, Ip? Jadi kan kemarin 2, terus ngambil master dulu. S2. Ya, ambil S2 itu gua ambil S2 karena ini kan dulu ada tawaran scholarship. Terus gua kerja itu kebetulan di daerah. Nah, di daerah. Di mana, Ip? Di Banjar. Kalimantan. Di Banjar. Ciamis. Banjar Ciamis. Oke. Terus calon istri gua itu di Jakarta. Dan gua kalau pindah ke Jakarta itu susah. Gitu. Gua pakai kendaraan dengan terdaftar di sekolah di Jakarta. Gitu. Kalau ada alasan sekolah itu masih memungkinkan meskipun ada dinamikanya gitu. Biasa kalau dikerjakan gitu ya. Ini itulah gitu. Tapi akhirnya gue terobos dan bisa pindah ke Jakarta. Alhamdulillah dong ya. Jadi kuliah di mana ya di Jakarta itu? Di UI. Di UI ya. Jadi ini S2-nya. Di UI. Jurusan di Jakarta atau di Depok ya? Di Depok tepatnya. Jurusan naon, Ip? Di Magister Manajemen Sains. Manajemen Sains. Itu. Terus sekarang lagi. Gimana? Sekarang lagi ambil S3. Memang pengen aja? Enggak sih, dulu orang tua yang pengen. Terus kan bapak sakit. Terus kayaknya ya nggak tahu kenapa lah. Gue tuh bawa profesor dan itu membahagiakan orang tua yang waktu dulu sakit gitu. Lagi sesek teh ini gitu. Jadi udah di situ dibuletin buat daftar. Ya makin lama makin pengen juga karena kan dulu bapak mendoktrin banget gitu lah. Bagus kalau ke depan tuh nanti kayak gimana gitu lah. Oke. Mengenai apa mungkin ininya? SBM aku ambil business school. Jadi gimana ngukur perilaku orang tapi dengan memanfaatkan IT gitu. IT dalam hal ini
pakai kayak artificial intelligence. Jadi pendekatannya memang dua, yang biasa konservatif gitu, dengan yang kedua pakai teknologi. Nah, yang teknologi ini gue dibantuin sama si Window, Oh. gitu, si I see. teman kita. Jadi Baik. ya suka ketemu juga sama Masih Tompul, lo. akhirnya ini ngebantuin. Jadi masih ada beberapa juga ya ini ya, dengan anak 5 yang lain masih Berkait. berkolaborasi ya ini ya. Ngetis. Sama anak 5 yang lain masih melakukan kolaborasi ya. Oh yes, yes, Sip, yes. sip, sip. Oke. Nah, mungkin kalau Masih dari gua ketemu lah. Kalau gua bersyukur karena apa, kita tuh bisa masih tetap saling menjaga gitu ya. Gua inget juga di momen-momen mungkin kita tuh di siklus kehidupan itu ada momen penting gitu ya. Bokap gua sakit itu ditemenin sama Isga. Oh, Isga. bokap ya. Isga tuh Terus kelas I ya? Isga bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Isga Kelas A. bukan. Oke. Nah, Nanti kita undang Isga. Ya. Jadi waktu gua datang tuh kan Bapak waktu itu masuk UGD gitu, terus dikenalin, wah itu 50% udah tenang duluan kan. Iya. Karena kenal ya. Ada yang jagain. Meskipun ya di situ ada kakakku dulu juga ini, tapi kalau secara fisik ada di situ kan beda. Terus Ayah juga bantuin beberapa dia dulu aku cari obat yang spesifik lah. Aku konsult ke Ayah. Gitu. Ya gue lupa deh, Ayah ingat. Tapi waktu itu masih terekam sih sekarang karena waktu itu obatnya memang spesifik dan ya kebetulan memang bisa dikasih. Jadi banyak ini ya dalam perjalanan ups and down dinamika masih kita ketemu sama teman-teman SMA ini ya kita teh harus saling ini ya silaturahmi, saling supportnya. Saling support ya. Makasih banyak. Oke. Kenapa jadi mereda begini semuanya? Kan berarti sekarang sekolah di Bandung, tapi tinggal di mana sekarang? Sekolah di Jakarta. Oh, SBM Jakarta itu teh. SBM Jakarta yang tinggal di Jakarta juga. Ya. Udah tinggal inilah research-nya aja. Jadi on class-nya udah nggak ada. Udah selesai. Nah, kalau dulu di Banjar berarti lama atau sebentar ya? Sebentar. Ya gue Telkom tuh di Bandung. Di Bandung karena memang kan ibu sakit kan. Dari Astra itu ya kebetulan ada panggilan dan gue menghadap langsung sebelum diterima itu. Gue ambil, tapi tolong simpen di Bandung dulu karena alasan itulah dicatat lah gitu. Jadi gue tuh nelfon ada teman gitu yang bapaknya itu bos salah satu direksi gitu. Terus gue telepon dia kasih tahu jangan nanti kayak gini loh kayak gitu. Nah, akhirnya dikasih catatan oleh HR. Terus ibu kan udah meninggal, barulah dilempar di Sukabumi. Dari Sukabumi ke Tasik, dari Tasik ke Banjar. Nah di situ aku struggle untuk ke Jakarta. Sampai sekarang. Jadi udah di Jakarta, kemana-mana lagi di Jakarta terus ya? Jakarta terus, karena waktu pindah dari Banjar ke Jakartanya itu pindah kayak semacam pindah direktorat gitu ya. Yang memungkinkan kalau dulu itu by teritori manajemen. Jadi basisnya wilayah. Kalau sekarang yang berkaitan dengan digital. Kalau digital kan centralized, gitu, bisa mana aja. Basisnya wilayah, kalau drummernya siapa? Gitarisnya siapa ya? Yang main organ Edwin kayaknya nih. Oke. Gimana, Min? Ya terakhir sih mungkin ini. Jadi sekarang jadi ngerjain itu ya, lagi ngerjain masih di tempat kerja yang lama, masih di Telkom, terus begitu ngerjain tadi lebih ke area digital gitu kan. Iya. Di Telkom juga kadang dalam 5 tahun, 7 tahun ini titip nama aja sih kadang. Soalnya ditugasin tuh di luar. Maksudnya di luar tuh kemana? Di luar organisasi Telkom. Oh. Jadi gue ditugasin di Kementerian BUMN. Itu awalnya jadi salah satu kayak advisor gitulah dari salah satu deputi.
balik lagi ke Telkom. Terus pas kemarin lagi ada COVID, dipanggil lagi gitu buat di salah satu wakil menteri. Karena waktu itu kan ada kayak pemerintah tuh kayak appreciation ya buat pemulihan ekonomi, penanganan COVID. Nah di situ gue jadi kayak semacam satgas PMO-nya lah. Karena banyak banget kan duit yang harus diserapkan, terus disalurin dalam bantuan-bantuan. Termasuk pengadaan vaksin. Jadi itu pada saat orang-orang WFH itu masuk ngambil sudah merasakan new normal duluan gitu. Jadi ya karena industri strategis ya itu terkaitnya. Ya industri strategis, dan kalau tidak kan mungkin vaksin juga ya kita nggak harus recovery cepat-cepat lah gitu. Iya, betul. Gitu. Terus kembali lagi sampai 2021 kembali lagi ke Telkom sebentar. Terus ditugasin lagi keluar lagi gitu. Terakhir itu ke LKPP. LKPP itu kayak semacam lembaga pemerintahan untuk yang ngurusin pengadaan barang jasa lah. Itu iya. Tanyanya pemerintah. Nah di situ aku sama jadi kayak semacam advisor dari kepala LKPP-nya. Gitu. Nah itu sih jadi nebeng kadang ya balik biar mengingatkan orang-orang Telkom. Saya teh gitu ya. Jangan lupa karir saya. Sip. Gitu. Ya jadi nuhun pisan ya Ip ya. Waktunya ini ya. Jadi resep pisan karena banyak sekali lagi ya. Jadi selalu aja rame cerita-cerita yang kita nggak tahu gitu ya. Terus udah gitu ternyata karakteristik kelas I itu gini loh teman-teman ya. Rame gitu ya gitu. Terus masih suka pada ngumpul nggak sih? Masih suka ngumpul nggak sama teman-teman anak kelas I dan 3B6 gitu? Atau kontak-kontak gitu? Oh. Ya, grup WhatsApp grup ada, tapi udah lama juga sih. Ya kadang kalau kebanyakan tuh sama yang di luar kelas ya karena justru mungkin beberapa orang saling terkoneksi lah gitu. Terus ada yang sekampus juga sampai sekarang masih ya. Susah juga sih. Tapi kalau pas ngumpul ya obrolannya pasti sama sih, obrolan Bandung pisan gitu. Siap. Oke tuh ya. Nuhun pisan waktunya Ip ya, lagi tugas di sini. Jadi tapi kita sehat-sehat Ip. Sehat-sehat. Amin. Sampai ketemu lagi pokoknya mah nanti. Oke? Nuhun sekolahnya. Ya, segera lulus. Sehat-sehat. Ditunggu kopi daratnya. Siap. Oke. Siap. Oke. Ya, oke. Yuk, Assalamualaikum. Salam.